Mafia minyak goreng sudah tertangkap, demikian kata berita beberapa hari yang kemarin. Mereka bekerja mengambil keuntungan di dalam kondisi hal yang tercipta sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan atau peluang untuk memperkaya diri pribadi dengan merugikan keuangan negara dan pada ujungnya menyengsarakan nasib rakyat Republik Indonesia, yang dimana beberapa waktu yang lalu kita semua mengalami kekurangan minyak goreng, bahkan harus antri untuk mendapatkan minyak goreng pada toko-toko swalayan maupun mini-market maupun toko-toko pengecer yang lainnya. Di dalam rilisnya, Kejaksaan Agung akan memberikan tuntutan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 1 dikenakan oleh Jaksa Agung ini, dan kemudian lebih ditujukan kepada pasal 3 karena dianggapnya merugikan keuangan negara. Sobat-sobatku semuanya, di dalam pasal 2 ada satu terselip ayat, yaitu ayat 2. Ayat 2 di situ dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi boleh bisa diberikan tuntutan hukuman mati dalam keadaan tertentu. Dan di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu itu berarti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi secara berulang-ulang, atau pada saat yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi, negara dalam kondisi berbahaya, bencana alam, dan atau krisis moneter. Nah, sobat-sobatku semuanya, di sini mereka semuanya terpidana tindak pidana korupsi ini akan dituntut dengan dengan tuntutan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang isi tuntutannya berbunyi bahwa mereka akan dikenakan hukuman kurungan maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Tuntutan seperti ini tidak akan memberikan efek positif untuk yang memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk kekayaan pribadi, bagaimana cara mengeruk keuangan negara untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya, atau kepentingan keluarganya, yang dimana uang tersebut seharusnya adalah uang yang digunakan untuk mendukung program-program pemerintah di dalam memberikan bantuan-bantuan atau mendirikan sebuah proyek yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak rakyat Indonesia, membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan kepada jaksa penuntut umum pada saat nanti di persidangan, dan juga kepada hakim yang akan mengadilinya, saya mohon dengan sangat berikan pasal 2 ayat 2, yaitu hukuman mati. Jangan memberikan efek jera, tapi berikanlah kepada mereka efek takut untuk mengkorupsi, efek takut untuk melakukan perbuatan korupsi. Karena jika efek jera, maka yang lainnya pun akan berani mencoba, tetapi berikanlah mereka efek ketakutan, efek kengerian untuk melakukan korupsi, sehingga pada saat mereka terbukti melakukan korupsi, tidak ada tawar-menawar lagi. Karena yang mereka lakukan selain merugikan negara, mereka juga merugikan rakyat. Minyak sawit banyak sekali yang perlu kita lihat dan perlu kita perhatikan. Bukan hanya sekedar persetujuan ekspor seperti yang kemarin sudah terbukti bahwa mereka melakukan korupsi dengan melakukan kong kali kong, mendapatkan persetujuan ekspor padahal mereka belum memenuhi kewajibannya, seperti yang ditentukan oleh pemerintah bahwa perusahaan minyak sawit harus melakukan 20% penjualan untuk lokal, untuk nasional. Baru dari 20% ini, setelah mereka mendapatkan dokumen telah melakukan kegiatan tersebut, bekal dokumen ini, bolehlah mereka meminta persetujuan ekspor untuk ekspor CPO ke luar negeri. Masih ada 88 lagi yang masuk di dalam daftar tunggu untuk diperiksa, untuk diselidik oleh Kejaksaan Agung. Dan tidak menutup kemungkinan Jaksa Agung mengatakan jika memang terarah dibutuhkan saksi dari Menteri Perdagangan, maka Menteri Perdagangan pun akan dipanggil untuk bisa memberikan keterangan. Dan kita melihat luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di negara kita. Sebetulnya sungguh agak aneh jika kemarin terjadi kekosongan minyak goreng yang ada di lokal,
Karena dari tahun ke tahun, dari 2019 luas lahan sawit adalah 14 juta hektar, kemudian 2020 14,8 sekian juta hektar, pada tahun 2021 menjadi 15, sekian juta hektar, dan pada tahun 2022 kemungkinan akan menjadi 16, sekian juta hektar. Jadi apa sobat-sobatku semuanya? Lahan perkebunan semakin tahun semakin meningkat. Seperti yang terlihat dalam grafik berikut yang saya ambil dari sumber Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Grafik ini terlihat jelas bahwa lahan yang dikuasai oleh perusahaan besar mencapai sekitar 53% untuk tahun 2022 ini. Kemudian untuk petani mencapai 41%. Nah, untuk BUMN ternyata hanya 6% dari seluruh luas lahan perkebunan sawit. Disinilah kelihatan adanya ketimpangan yang sangat jauh antara pengusaha, baik itu pengusaha besar maupun pengusaha yang dikatakan petani, baik berkelompok maupun perorangan, yang mencapai 41% dari keseluruhan luas lahan, dan BUMN hanya 6%. Sobatku semua, kemarin kalau saya boleh katakan itu bukanlah mafia, perbuatan mafia, bukan. Tapi itu adalah perbuatan persekongkolan sekelompok perusahaan yang boleh kita katakan itu monopoli. Mereka memonopoli, dan dari monopoli itu mereka melakukan secara berbarengan, secara serentak menyetop distribusi minyak. Karena apa? Karena pada saat harga eceran ditaruh pada level 13.500 untuk kemasan dan 11.500 untuk curah, secara tiba-tiba minyak berangsur-angsur hilang. Dengan berbagai alasan, Bapak Menteri Perdagangan mengatakan ada yang dikatakan karena distribusi yang belum tertata rapi, manajemen distribusinya belum tertata rapi, ada lain lagi, dan terakhir ada mafia. Yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Menteri Perdagangan, sebetulnya pada saat dikatakan dibuka dengan harga eceran tertinggi yaitu 14.000 untuk curah, maka pada keesokan harinya semua minyak tiba-tiba tersedia di semua etalase, baik itu swalayan, supermarket maupun minimarket maupun di pasar-pasar, semuanya masuk di situ. Pada saat itulah rakyat menjerit. Kenapa? Ditetapkan 14.000, ternyata harga di luar sampai dengan hari ini. Apakah ini mafia? Mafia yang bagaimana? Kenapa Bapak Menteri Perdagangan tidak mengambil inisiatif mengundang seluruh pengusaha minyak goreng, duduk bersama, bicarakan bersama, ada kendala apa seperti ini? Saya yakin mereka pengusaha tetap ingin berjualan. Walaupun seperti apa mereka berusaha, mereka tetap ingin mengikuti aturan-aturan yang disediakan oleh pemerintah. Walau terkadang memang ada satu atau dua orang pengusaha yang memang kelakuannya tidak patut dicontoh. Jangan hanya perusahaan besar saja yang diundang, tetapi petani-petani, kelompok-kelompok tani ikutlah diundang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Hal ini bisa menjadi pedoman bagaimana kita menelusuri sebab apa minyak goreng tersebut kosong. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pengusaha perkebunan kelapa sawit diberikan batas maksimal dan batas minimal. Begitu juga di undang-undang ini mengatakan bahwa dari izin yang diminta oleh pengusaha, jika dalam waktu 3 tahun tidak terpenuhi 30% lahan tersebut dikelola, atau selama 6 tahun tidak dikelola secara 100%, maka lahan yang tadinya dimintakan izin tersebut boleh diambil kembali oleh negara. Tentunya hal ini bisa menjadi sebuah akal-akalan dari para pengusaha kelapa sawit. Karena apa? Karena mereka akan mengajukan izin lahan seluas-luasnya, semaksimal mungkin yang mereka ajukan izinnya. Mengenai mengolahnya, urusan nanti. Ini bisa menutup kesempatan putra-putra bangsa yang lain yang ingin terjun ke dalam bisnis kelapa sawit, di mana kemungkinan justru dengan banyaknya mereka yang terjun di bisnis kelapa sawit akan memecah konsentrasi monopoli tadi, sehingga
stok minyak goreng yang akan masuk ke dalam negeri akan lebih terjamin lagi, akan lebih tertata lagi. Seiring dengan bertambahnya luasan lahan perkebunan sawit, demikian juga bertambahlah produksinya. Di tahun 2021 dikatakan dari data Menteri Pertanian ada peningkatan sebesar 2,92% untuk produksi CPO. Yang jelas hal itu secara tonase dikatakan ada sekitar 50 juta ton produksinya. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa produksi dari tahun 2020 yang hanya berkisar 48 sekian juta ton, di tahun 2021 menjadi 49, sekian juta ton. Sehingga selalu ada peningkatan. Dan di tahun 2022 secara logika dengan adanya penambahan luas lahan dari 15, juta hektar menjadi 16, sekian juta hektar, maka otomatis tahun 2022 akan ada peningkatan kembali produksi minyak goreng. Satu hal yang ingin saya sampaikan, negara kita tidak pernah terlepas dari apa yang namanya korupsi. Seperti tadi saya katakan bahwa negara selalu memberikan efek jera. Sobatku semua, jika Anda setuju dengan apa yang saya katakan tadi, negara harusnya memberikan efek takut untuk melakukan korupsi. Negara harusnya melindungi rakyat yang lebih mayoritas dibandingkan dengan mereka yang melakukan korupsi. Sobat, hal ini akan menjadi lingkaran setan. Karena selalu seperti ini berulang dan rakyat yang dirugikan. Jika sobat-sobatku semuanya setuju dengan apa yang saya katakan, sebarkan video ini. Dengan menyebarluaskan video ini, sehingga bisa ditonton oleh banyak orang, ratusan ribu lebih, diharapkan para bupati, wali kota, kepala desa, anggota DPRD, baik itu tingkat daerah, kota, kabupaten, provinsi, maupun DPR RI, atau seluruh pejabat birokrat, semuanya mereka akan lebih takut untuk melakukan korupsi. Karena mereka akan berpikir hukumannya adalah hukuman mati, sehingga mereka pada kedepannya nanti negara kita berangsur-angsur akan dibebaskan dari korupsi. Walaupun tetap masih ada, tetapi itu persentasenya sangat kecil, sehingga negara kita cenderung untuk bisa lebih maju lagi daripada sekarang. Karena korupsi mengakibatkan kemunduran pembangunan, korupsi mengakibatkan menghalang-halangi pembangunan yang dilakukan dengan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak. Salam NKRI.